Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku akan mengulas mengenai Taman Putropang. Taman Putropang ialah taman yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya bernama Putro Pahang atau Putropang ya guys. Untuk cerita lebih lanjutnya kita saksikan ya guys. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga tolong bantuin aku share ya guys, agar YouTube ini lebih berkembang. Oke. Taman Sari Gunungan dibangun semasa pemerintah Sultan Iskandar Muda pada 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Taman Sari Gunungan disebut juga Taman Gairah yang di tengahnya mengalir Sungai Daroy atau Sungai Darul Asyiki. Taman tersebut digunakan sebagai tempat bersenang-senang para permaisuri Sultan Iskandar Muda atau Putri Pahang, anak Sultan Johor dari Malaysia. Sedangkan kandang pada awalnya merupakan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kenduri oleh para keluarga Sultan Iskandar Muda. Setelah Sultan Iskandar Thani wafat, ia dikebumikan di tempat ini. Selanjutnya disebut Komplek Makam Iskandar Thani yang berdekatan dengan gunungan. Di sebelah barat gunungan terdapat batu bundar berteras. Pada masa Sultan Iskandar Muda digunakan sebagai tempat cuci rambut bagi para permaisuri sultan yang apabila sudah selesai mandi di Sungai Darul Asyiki bagian timur gunungan terdapat pintu kop. Konon kabarnya pintu tersebut merupakan pintu gerbang bagian belakang istana sultan. Bustanus Salutin yang berarti Taman Raja-Raja adalah judul kitab karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan merupakan karya besar kesastraan yang pernah ditulis dalam bahasa Melayu. Kitab tersebut ditulis oleh beliau pada tahun 1047 Hijriah atau 1637 Masehi, yaitu pada masa kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Taman yang bergelar Taman Gairah ini disebutkan luasnya 1000 depa. Taman yang luas yang dilalui oleh Sungai Darul Asyiki penuh aneka pohon bebungaan. Bangunan-bangunan yang terbuat dari berbagai batu pualam warna-warni serta tiang-tiang yang dibalut logam tembaga dan perak dan swasta yang berukir indah. Bangunan yang saat ini masih tersisa sebagai bukti keindahan taman ini ialah gunungan dan pintu kop. Cuplikan dalam kitab tersebut salah satunya menggambarkan melintasnya Sungai Darul Asyiki di tengah taman, yang kemudian sepanjang tepian sungai itulah Taman Bustanus Salutin yang rimbun dan permai itu berada. Darul Asyiki yang dikisahkan dalam Taman Bustanus Salutin pada abad ke-17 yang lalu bersumber dari mata air Jabalul A'la di arah Maghrib atau Barat yang mungkin kita kenal sekarang daerah bernama Matai. Sedangkan Darul Asyiki untuk saat ini masih dapat kita jumpai dengan nama Krung Daroy. Seterusnya dalam uraian mengenai bangunan gunungan dan Taman Bustanus Salutin ini disebutkan berbagai bangunan indah berlapis pualam dan disalut logam berukiran yang di atapnya dihiasi dengan kemuncak yang kemilau. Taman dikitari oleh dinding batu berlapis kapur keperakan dan pintu gerbang yang berkup menghadap ke istana yang bernama Pintu Biram Indra Bangsa yang saat ini masih kita jumpai dengan sebutan Pintu Kop. Lapangan luas dengan kersik berbatu palinggam yang sangat indah diberi nama Medan Khairani. Di tengahnya ada bukit dengan menara tempat sultan bersemayam, bergelar gunungan Menara Permata. Permata ini terbuat dari tiang tembaga, atap perak, dan motif sisik rumbiah. Hiasan puncak ini suasa yang gemerlap apabila tertimpa oleh sinar matahari. Jadi guys, itulah
cerita atau ulasan tentang sejarah Taman Putropang Banda Aceh ya guys. Jadi dari taman itu sebenarnya dibangun Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya yang sangat dicintai ya guys. Jadi selain di negeri luar, di negeri Aceh juga ada kisah romantis ya guys. Oke guys, sekian dulu review dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan terus ikuti channel aku ya guys. Oke.